Selamat pagi teman-teman semua. Seperti biasa hari Minggu ini ketemu lagi nih sama tim Indonesia Hidden Heritage untuk ngobrolin tempat-tempat seru yang bisa kamu kunjungi untuk alternatif jalan-jalan bernilai pariwisata dan bernilai sejarah juga gitu. Nah, kita mau cek jaringan dulu. Seperti biasa ya, saya bagian tim pengecekan jaringan kalau mulai acara. Nah, nanti jam 10 kita akan ngobrol banyak tempat-tempat yang seru dan beda dengan minggu-minggu sebelumnya. Kita akan kedatangan bintang tamu hari ini yang akan ngomongin tentang defense heritage. Nah, konsep defense heritage pastinya teman-teman nggak terlalu familiar ya, karena di Indonesia biasanya yang kita bicarakan adalah cultural heritage, kemudian mungkin lebih sering dengar tentang war heritage atau tentang military heritage. Tapi hari ini kita akan ngobrolin tentang defense heritage dan tempat-tempat mana aja yang termasuk dalam defense heritage, kemudian juga apakah kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang masuk dalam kategori defense heritage. Kalau bisa kita ke kota mana aja nih yang punya banyak peninggalan defense heritage. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama bintang tamu kita yang keren banget pastinya. Semoga tidak ada masalah internet, tidak ada masalah jaringan, jadinya bisa pada bergabung. Hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Jean François. Benar nggak tuh nanti saya nyebutin namanya? Nanti kita tanya langsung sama bintang tamu kita. Enaknya nyebut namanya seperti apa ya, Dr. Jane, Mbak Jane. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol seputar tempat-tempat yang seru banget yang bisa direkomendasiin. Kemudian juga kita akan lihat beberapa contoh dari tempat yang dimasukkan dalam kategori defense heritage, dan juga serunya nih kita akan ngobrolin tentang buku yang baru diluncurkan oleh Dr. Jane terkait dengan defense heritage gitu. Nah, ini kita masih nunggu ya teman-teman. Nah, sambil nunggu mau ngobrol-ngobrol dulu nih, hari Minggu ini udah ada rencana kemana aja? Ada yang udah mulai merencanakan traveling di bulan ini karena PPKM sudah mulai dilonggarkan. Beberapa daerah statusnya sudah menjadi ada yang menjadi orange, ada yang menjadi hijau ya. Jadi sudah mulai bisa dikunjungi. Kemarin juga waktu kita ngobrolin tentang Banten, di Banten udah mulai dibuka juga, jadi mulai bisa dikunjungi oleh teman-teman yang mau berwisata. Nah, tim Indonesia Hidden Heritage juga sedang mulai sibuk nih menyusun program-program wisata lagi mulai bulan ini menuju bulan depan. Semoga nanti kita bisa jalan-jalan bareng lagi, lihat-lihat tempat seru bareng lagi sambil ngulik-ngulik cerita bersejarahnya. Nah, ini sudah gabung sepertinya dari Defense Heritage. Nanti aku coba untuk konekin dulu ya. Semoga bisa nih. Kadang-kadang suka susah. Oke, goyang. Semoga tersambung dengan Defense Heritage. Halo, Tersambung. Halo, selamat pagi. pagi Mbak Nova. Halo Mbak Bulan. Pagi Mbak Jen, pagi Mbak Nova. Apa kabar nih semuanya? Studio Senayan Baik, dan Studio HIC. Alhamdulillah. Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat, Kita baik. saya hai dulu kepada semua yang lagi menyaksikan. Nah, hari ini kita akan ngobrolin seru tentang tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat yang termasuk dalam defense heritage. Nah, di sini kita udah ada bintang tamu kita, ada Dr. Jean François. Itu nyebutnya gimana sih, Mbak? Namanya yang benar? Aku asal aja ini. Iya, Lavales ya Jean François gitu ya. Cuman karena Laval Indonesia jadi biasanya saya udah jadi Francois gitu. Kalau orang croissantnya croissant. Kalau Mbak Wulan jadi Mbak Wulong. Oh iya, ada huruf N soalnya ya. Nah, senang banget nih Mbak Jen udah bergabung dengan acara kita hari ini. Jadi kita akan ngomongin tentang tour defense heritage, jadi ke tempat-tempat yang tempat-tempat bersejarah yang memiliki nilai
pertahanan apa itu? Pertahanan bersejarah. Defense warisan Ya, pertahanan bersejarah. Warisan pertahanan betul. itu bernilai pertahanan gitu kali ya. Nah, eh, kita akan mulai ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Nanti yang punya pertanyaan boleh ditaruh di chat box. Nanti kita akan bantu jawab. Mbak Wulan sinyalnya oke di studio Senayan? Siap. Alhamdulillah, so far oke. Semoga tidak ada gangguan. Kita mulai aja nih ngobrol-ngobrolnya. Pasti teman-teman juga udah penasaran ini sebenarnya defense heritage itu apa, karena konsepnya itu nggak common. Dan nanti Mbak Jen juga akan cerita banyak tentang penelitiannya dan tentang bukunya, dan juga tentang tempat-tempat yang direkomendasikan untuk dikunjungi sebagai salah satu situs defense heritage di Indonesia. Monggo Mbak Jen, boleh dong diceritain kalau defense heritage itu bedanya apa dengan yang biasa didengar ya Mbak, cultural Ya, heritage, ada military heritage, ada war heritage yang lebih sering didengar oleh kebanyakan orang. Kalau defense heritage ini bedanya dengan yang tiga lainnya itu apa ya Mbak? ya. Selamat pagi Mbak Nova, Mbak Wulan, ya tim IHH. Saya senang bisa join IG Live-nya ya. Dan ini tema yang spesifik gitu ya, defense heritage. Ya pertama-tama mungkin izin memperkenalkan diri ya. Saya Jen ya, biasa dipanggil Mbak Jen gitu. Saya membangun komunitas Defense Heritage Intellectual Community ya di HIC gitu ya. Mungkin kenapa pakai kata intelektual, kenapa pakai kata komunitas ya, pertama-tama karena Defense Heritage ini memang berawal dari disertasi saya. Nah, jadi lebih ke yang istilahnya yang minat bergabung, yang minat join itu biasa dari akademisi gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan menjadi lebih umum gitu ya. Kemudian kenapa ada komunitas? Karena kalau dari saya ingin tidak eksklusif gitu ya Mbak Nova ya, tidak kemudian ini menjadi proyek Kemhan saja. Ya, betul. Jadi tidak hanya proyek Kemhan saja. Semua bisa gabung Tidak ya. hanya mungkin Kemdikbud saja, atau tidak bahkan mungkin tidak hanya komunitas saja gitu ya, tapi ya itu tadi ya lebih ke buat publik, buat umum, bisa dinikmati siapa saja, bahkan anak-anak sekolah, anak-anak kecil gitu ya, dari mulai SD. Nah, kalau defense heritage sendiri ini di Indonesia belum dikenal ya, bahkan belum diakui gitu secara nasional. Kita masih menginduknya cultural heritage ya, warisan budaya gitu. Padahal kalau kita ingin menelisik lebih jauh tentang dunia heritage gitu ya secara umum, ada banyak sekali Mbak Nova heritage yang mungkin spesifik gitu ya. Salah satunya defense heritage ini. Jadi defense heritage ini itu lebih menekankan pada semua cagar budaya gitu, atau kalau boleh lebih global lagi, semua warisan gitu ya, semua warisan dari masa lampau yang punya nilai pertahanan bagi bangsa itu gitu. Nah, kalau konteksnya itu Indonesia, berarti kan kita harus memilih sendiri gitu defense heritage bagi kita tuh yang mana sih, atau definisinya seperti apa, kriterianya seperti apa ya. Betul. Jadi memang sangat khas. Waktu saya wawancara dengan UNESCO juga, di UNESCO itu hanya ada terminologi war heritage atau military heritage gitu ya. Karena kan kalau defense heritage ini memang tergantung masing-masing negara itu gitu. Ada defense heritage bagi negara itu, ya belum tentu bagi negara lain kemudian diakui gitu. Gitu Mbak Nova mungkin introduction-nya. Oke. Yeah. Jadi sebenarnya kalau defense heritage itu berarti dia masih bagian dari military atau war heritage, blending ke situ juga ya. Itu dia spesifik sendiri, enggak juga kan ya? Iya, kalau bedanya antara war heritage, military heritage sama defense heritage, kalau defense heritage itu lebih banyak ada di negara-negara yang dijajah gitu Mbak. Jadi sejarah pertahanan ya jatuhnya ya, karena pertahanan, dia membela sesuatu gitu ya. Oke. Pertahanan atau perjuangan gitu ya, perlawanan kayak gitu. Nah, itu biasanya di negara-negara yang memang dijajah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga gitu negara-negara yang punya defense heritage-nya. Contohnya kalau di Inggris itu
ada waktu itu apa Gedung Harrods ya. Kalau apa Mbak Nova mungkin apa tahu ya Gedung Harrods itu kan sekarang kan kayak super mall branded ya, barang-barang mewah di situ ya. Nah, Ya, Sekarang jadi buat ya belanja ya. belanja. Mbak Bulan tahu tuh. Shopping lah, shopping belanja mall yang itu yang bauran ya kalau mau ke UK. Kalau saya sih cuma window shopping doang gitu, bolak-balik Belanja. bolak-balik gitu Oh, aja. iya Mbak Bulan online katalog dari situ ya Iya, Mbak. iya betul. Nah, itu kalau kita teliti secara defense heritage itu bisa menjadi defense heritage-nya bagi negara Inggris. Kenapa? Karena pada waktu dulu Perang Dunia I maupun II itu dijadikan gudang senjata gitu, dijadikan gudang senjata kemudian tempat persembunyian prajurit. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya tidak menutup kemungkinan negara-negara yang istilahnya negara yang ekspansionis gitu ya bisa punya defense heritage, tidak menutup kemungkinan. Makanya tergantung periodisasi, tergantung sejarahnya, dan itu memang harus observasi lapangan gitu Mbak. Jadi nggak bisa nebak-nebak gitu ya, nggak bisa oh ini ada nih defense heritage-nya gitu, nggak bisa gitu, harus memang harus observasi lapangan. Oke, kalau kita lihat nih Mbak, Indonesia kan merupakan salah satu negara yang aku boleh bilang heroik ya dalam rangka mendirikan negara Indonesia ya, karena kita mengalami era kolonialisasi dari beberapa negara, nggak cuma satu negara. Jadi ada banyak negara yang masuk ke sini, kemudian kita berjuang untuk establishing ourselves as an independence country gitu. Berarti di Indonesia itu ada, kalau boleh aku bilang ada banyak ya peninggalan-peninggalan yang bisa dikategorikan sebagai situs warisan pertahanan nih. Hampir di seluruh kabupaten dan kota karena terjadi banyak perang untuk mempertahankan kemerdekaan atau untuk mendirikan kemerdekaan. Nah, kalau dari hasil penelitiannya Mbak Jen nih, di kota-kota mana aja nih Mbak yang sudah teridentifikasi bisa dikategorikan sebagai kota yang memiliki banyak situs warisan pertahanan? Dan teman-teman pastinya nanti bisa datang lihat-lihat tempatnya. Iya Mbak Nova, mungkin Mbak Nova sering ke kota itu Mbak, Surabaya Mbak, banyak itu di Mbak Wulan Surabaya. tuh, Mbak Wulan Iya, yang kita Mbak Wulan juga. Surabaya. Iya. Nanti bisa di pengalaman Mbak Iya. Wulan mapping ke Surabaya juga. Iya, Mbak Nova dan Mbak Bulan mungkin sering ya ke daerah Surabaya. Di situ kalau kita lihat banyak situs warisan pertahanan gitu yang mungkin orang Surabaya sendiri sebetulnya sudah apa ya, sudah melakukan aktivitas terkait apresiasi terhadap defense heritage tanpa mengetahui oh itu defense heritage gitu. Contohnya iya, contohnya itu kan kalau sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu ada semacam tour gitu ya, tour bersejarah untuk memperingati 10 November, kemudian ya 10 November, sama iya. yang pas perobekan bendera kayak gitu ya. Itu ya. Terus ya Bendera. itu sebetulnya bagian-bagian aktivitas yang have fun ya, yang menarik bagi kita bisa implementasi defense heritage gitu. Jadi sebetulnya Pemkot Surabaya sudah melakukan itu tanpa tahu oh itu defense heritage gitu Mbak. Itu yang dari penelitian saya dari 6 kota yang paling banyak defense heritage-nya memang Surabaya itu. Jakarta ada juga, cuman kota ya Mbak. Coba ya, dong dari di-share enam dong kota. sama kita. Oke, di Surabaya ya. Surabaya pastinya banyak tuh point of historical buildings and historical sites-nya. Jadi nanti Betul. kita bisa rekomendasiin teman-teman salah satu tempat menarik bersejarah yang teman-teman bisa lihat di Surabaya. Next-nya Jakarta ya Mbak ya. Di Jakarta ada juga ya ternyata ya. Ada Mbak Nova, ada. Di Jakarta Jakarta tuh iya. Kalau kita kembali, kalau defense heritage kan sangat terkait dengan sejarah nasional bangsa itu gitu ya. Nah, kita sebagai orang Indonesia, artinya ketika kita mempelajari defense heritage sangat terkait dengan sejarah nasional kita. Nah, kalau di Surabaya itu banyak memang situs-situs perlawanan gitu ya. Kalau di Jakarta ataupun di tempat lainnya, misalkan waktu itu ke Padang juga, Palembang juga, itu tidak hanya untuk perang ya, tidak hanya untuk bertahan ataupun melawan, tapi untuk diplomasi Mbak Nova. Jadi wujud daripada defense heritage itu misalkan banyak museum ya atau gedung-gedung yang bersejarah, itu tempat saksi sejarah adanya diplomasi meraih kemerdekaan gitu. Contohnya misalkan ya
Museum Kebangkitan Nasional sama Museum Juang Ya. 45 gitu ya. Jadi ya betul. Jadi kita tidak melihat itu gedungnya saja gitu ya. Tidak melihat itu sebagai gedungnya sebagai museum, tapi Peristiwa bersejarah di narasinya. baliknya ya. Iya, betul, narasinya di balik museum itu, Aktivitasnya betul, ya. aktivitas itu ternyata aktivitas yang termasuk defense heritage gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nova. Banyak di Jakarta ada juga. Berarti Iya. banyak dong Mbak ya, karena kalau di Jakarta kan dia sebagai pusat pemerintahan ya, uh, Ya, peristiwa diplomasi dan negosiasi, perencanaan segala macam itu mayoritas terjadi di Jakarta. Berarti ada ya. cukup banyak titik-titik yang bisa kita, atau tempat-tempat yang bisa kita kategorikan sebagai, oh ini tempatnya juga bernilai warisan sejarah pertahanan ya. Sebagai contohnya tadi ada Gedung Juang 45. Teman-teman tahu kan itu berarti di kawasan Menteng situ ya, di Menteng 31 kalau kita nyebutnya di Ya, kawasan betul. namanya Menteng 31 gitu. Kemudian juga berarti ada kayak kalau tempat yang terjadinya peperangan kayak di daerah kawasan Senen itu berarti bisa termasuk juga Mbak ya, kan ada monumen kalau di stasiun Senen tuh kita bisa lihat ada monumen perang di situ karena memang Ya, pernah terjadi betul. pertempuran di daerah Senen juga. Itu berarti bisa Nah, ya. termasuk juga ya Mbak ya, value-nya ada ya di situ ya. Iya, betul. Kan IHH juga sering beberapa kali posting ya tempat-tempat yang mungkin dulunya pernah ada gudang senjata atau dulu perjuangan melawan penjajah. Nah, itu sebetulnya kalau dikategorisasikan bisa masuk Mbak defense heritage. Iya. Berarti banyak ya teman-teman. Next time Iya, kita bikin acara metain mana bangunan-bangunan yang punya value Iya, defense betul. heritage di Jakarta. Kalau Kalimantan ada nggak Mbak? Gitu nanti. Kalau di Kalimantan itu terakhir itu ya, saya penelitian sama ke Samarinda ya, sama ke mana Balikpapan ya. Kalau di Balikpapan, kalau saya sendiri belum menemukan. Tapi kalau di Samarinda itu ada tempat-tempat kayak tempat persembunyian dulu waktu perang melawan penjajah itu ada kalau di Samarinda. Kalau di Balikpapan belum, saya belum menemukan. Mungkin kalau penelitian lebih mendalam mungkin aja. Ya. Ya. Butuh penelitian dan kita butuh tahu narasi sejarah di belakangnya untuk menentukan apakah ini value-nya defense heritage atau ini cultural heritage atau war heritage aja mungkin. Atau dua-duanya. war heritage. Iya. Dirinya waktu itu pernah kasih pencerahan ke kita juga bahwa ada pembabakan ya dalam defense heritage menentukan. Itu aku dari tahun berapa sampai tahun berapa Mbak ya yang termasuk timeline masa yang bisa disebut sebagai defense heritage? Ya, kalau penelitian sejarah kan memang tergantung penelitinya ya, seberapa dalam meneliti dan kemudian literatur yang dibaca sama observasi penelitian gitu ya. Jadi mungkin dari penelitian saya bisa saja nanti dikoreksi atau bisa saja nanti ada perkembangan terbaru gitu ya Mbak Nova. Kalau dari disertasi saya kemarin memang cukup berdebat juga gitu ya profesor-profesor saya itu tentang periodisasinya defense heritage. Tapi saya kemudian kemukakan bahwa dari tahun 1511 sampai 1949 sampai selesainya agresi militer Belanda yang kedua. Ya, betul. Alasannya adalah di 1511 itu kita sudah mulai ada semacam perjuangan gitu ya untuk menolak ataupun ada penolakan walaupun dalam hal yang paling kecil gitu ya terhadap penjajah yang waktu itu masuk ya Portugis. Walaupun ada sejarawan yang bilang Mongolia juga menjajah kita ya itu nggak apa-apa gitu ya itu mungkin. Oh itu zaman ini kayaknya zaman ini. Iya. Karena Majapahit berdiri itu. Betul. Dan memang 1511 ini semacam semacam penanda gitu ya, penanda bahwa bangsa Indonesia ini punya sesuatu yang memang diingini atau ingin direbuti gitu ya, ingin diperbutkan gitu oleh bangsa Eropa itu, rempah-rempah, kemudian lokasinya juga strategis ya, kemudian menjadi pusat maritim. Nah, hal-hal semacam itu yang menurut saya terjadinya dimulai ya 1511 gitu, Mbak. Kemudian apa yang terjadi sebelum 1511 menurut saya lebih banyak cultural heritage gitu ya. Kalaupun ada bukti perjuangan kota-kota membangun benteng misalkan daerah Madura,
daerah Aceh gitu kan, ada penelitian juga, oh ya sudah ada benteng bahkan jauh di abad berapa 13 14 ya, itu bagi saya Iya. memang suatu kota perlu benteng gitu, tapi tidak semua benteng kemudian defense heritage gitu kan, karena kan kembali ya Masuk. kembali ke Oke. tadi kan maknanya adalah memang penting bagi perjuangan bangsa itu gitu, atau kalau dari bahasa ilmiahnya becoming Indonesia gitu, menjadi Iya. proses menjadi Indonesia. Nah, itu menurut saya yang penting. Kemudian berakhirnya saya pilih dia apa di antara tadi ya perdebatan profesor itu, akhirnya saya pilih 1949. Alasannya Selesainya agresi adalah militer. iya, selesai agresi militer Belanda II kan, Akhirnya ya. kemudian apa Muhammad Hatta juga sudah berdiplomasi ya kepada Belanda pada waktu itu sampai sampai mereka walk out gitulah ya. Nah, itu menurut saya sudah selesai. Jadi proses Ya. menjadi Indonesia di situ sudah selesai. Nah, apa yang terjadi setelah 1949 ya, mungkin ada pemberontakan di ITI, kemudian ada G30S atau perang-perang yang lain gitu ya. Menurut saya itu sudah termasuk menjadi bagiannya military heritage atau war heritage gitu ya. Itu menurut saya. Ya. Maaf. Biasa nih kalau live suka Oh, agak iya. sinyalnya error. Nah, ini menarik sekali Iya. ya teman-teman. Jadi tidak hanya berupa gedung, tapi bisa jadi juga bangunan-bangunan yang memiliki nilai warisan pertahanan ini ada dalam bentuk benteng yang paling gampang dilihat ya. Bentuk benteng masih ada benteng-benteng yang survive sampai sekarang yang bisa kita lihat. Misalnya contohnya yang ada di Kebumen. Jadi ada benteng merah ya, lebih dikenal dengan benteng merah di Kebumen. Kemudian berarti kalau kayak pangkalan militer itu masuk ya Mbak? Kayak sebenarnya kan kalau kayak kita lihat peristiwa pengeboman pengeboman Maguwo ya, pangkalan militer Maguwo pada itu udah masuk ke era agresi militer juga ya. Di situ kan ada peristiwa mempertahankan pangkalan militer Maguwo juga. Nah, itu mungkin masuk juga ke dalam peristiwa yang ada value defense heritage-nya berarti di pangkalan militer juga. Seingat saya ada satu lagi pangkalan militer yang cukup terkenal dalam sejarah yang di Subang ya, Mbak Wulan ya, Kalijati ya. Oh, Subang. Ya. Kalijati. Iya. Yang di Kalijati kan dia pangkalan militer tertua dan di sana ada rumah sejarah Kalijati juga kan, penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Ada value-nya di sana gitu. Aku lihat di beberapa penelitiannya Mbak Jenny ada juga yang menyebutkan di Padang. Padang juga memiliki situs yang bisa dikategorikan sebagai situs warisan bernilai pertahanan. Itu di mana ya Mbak daerahnya? Ya, kalau di Padang menarik juga Mbak Nova karena lebih banyak diplomasi gitu ya. Jadi tempat-tempat bersejarahnya yang termasuk defense heritage itu adalah tempat rapat-rapat perjuangan orang Padang pada waktu itu untuk melawan penjajah dan kemudian membantu proses becoming Indonesia tadi, menjadi proses menjadi Indonesia. Itu tempatnya antara lain di Kota Tua Mbak Nova. Di Kota Tua itu ada di Kota Tua Padang itu kan di sepanjang pantai gitu ya, di dekat sepanjang pantai. Nah, di situ di dekat kayak semacam kuil gitu ya, di dekat kuil itu ada gudang, itu dibangun oleh Jenderal Sudirman ya. Artinya berdasarkan perintah beliau gitu. Jenderal Sudirman kemudian memerintahkan pembangunan wilayah di situ, tujuannya untuk para prajurit bisa istirahat, bisa menyimpan senjata, menyembunyikan senjata, atau kemudian interogasi mungkin penjajah. Nah, itu karena kan dulu masih tentara rakyat gitu ya, belum disebut TNI gitu ya. Nah, di situ pas saya penelitian ke sana, TKR. Pas saya penelitian ke sana itu menarik tuh kalau IHH bisa mungkin kerjasama gitu ya dengan mungkin Pemkot Padang atau komunitas di Padang untuk menghidupkan kembali itu, karena kurang begitu terawat Mbak Nova di sana. Jadi gudangnya itu kayak ya dijaga, ada yang jaga memang tapi kurang terawat gitu, dan informasinya memang masih sedikit gitu narasinya. Kalau kita bisa gali kan narasi sejarahnya, kemudian kita bisa tahu mungkin arsip-arsip terkait di situ, itu menarik gitu. Bisa bisa tur defense heritage mungkin di situ. Itu memiliki
Ya, karena Sumatera Barat kan salah satu daerah di mana salah satu warisan heritage dunia berlokasi ya, Ombilin ya. Jadi Ambile, sebenarnya betul. ya, Sawalunto. Iya, Sawalunto. nanti kalau kita bisa sambungkan antara Kota Tua Padang kemudian jadi satu destinasi besar untuk ya, wisata heritage di Padang sendiri dengan sudah adanya World Heritage Sites di Ombilin. Kita belum sempat ke Ombilin karena memang waktunya juga masih dalam kondisi pandemi. Waktunya nggak cukup. iya Jadi pandemi. mungkin nanti bisa sekalian tuh ketika kita ke sana kemudian juga nanti kita bisa lihat Kota Tua. Karena aku baru tahu juga Mbak Jen ternyata ada Kota Tua Padang ya. Itu nggak terlalu Iya, terblow up seperti betul. Semarang, Iya Jakarta, betul. kemudian Jogja gitu kan. Iya. Kalau Padang nggak nyangka juga ternyata ada Kota Tua Padang. Iya, cenderung ini Mbak Nova, cenderung kota tuanya apa ya, kulineri gitu ya. Jadi anak-anak Iya. mudanya ke sana, ke pantainya gitu, terus kemudian makan apa jagung bakar, makan ikan, terus ya udah gitu ya, pulang gitu tanpa tahu itu daerah Ya. bersejarah gitu kota tua. Dan memang waktu saya penelitian ke sana eh, belum begitu apa ya, komunitasnya juga tidak terlalu fokus ke kota tua gitu. Jadi banyak komunitas Mungkin yang iya, daerah hampir lain sama gitu. dengan Bukit Tinggi lebih Lebih. banyak, ada rumah Pak Hatta di Bukit Bukit Tinggi Tinggi. kan Ah itu. ya, kalau di Bukit Tinggi ya, karena Betul. dia lebih Iya. lebih banyak ya Emang udah. peninggalan Iya, apa narasi sejarahnya lebih tergali kalau di Bukit Tinggi ya. iya, Bukit Tinggi lebih Ya. banyak betul. Hmm. Iya, Dan padahal di Padang ada juga. yang menarik adalah Palembang juga termasuk dalam list yang diteliti Ya, oleh Mbak Jun dan teman-teman. betul. Ada specific reason, Mbak. Aku tahu ada banyak peristiwa bersejarah di Palembang juga Ya, karena betul, kita betul. setahun belakangan ini juga meneliti Palembang. Tapi mau Ya, lihat dari sudut pandangnya Mbak Jen tentang defense heritage di Palembang, mana-mana saja nih Mbak yang masuk sebagai teridentifikasi sebagai situs warisan pertahanan di Palembang. iya. Kalau Mbak Nova dan Mbak Wulan kan juga sering gitu ya ada kegiatan-kegiatan di Palembang gitu ya. Ya, Nah, itu pas ya di betul pas Palembang. saya ke sana itu saya menemukan ternyata ada juga gitu defense heritage di Palembang ya, baik dalam bentuk benteng ya, Kuto Besak gitu ya, ataupun dalam bentuk yang tadi saya bilang itu ada rumah persinggahan Pak Karno gitu yang mungkin belum banyak dieksplor gitu ya. Dan di situ ya kalau terbukti ada diplomasi melawan penjajah, diplomasi apa istilahnya anak-anak muda berkumpul gitu ya rapat gitu, kemudian ada suatu hal yang memang signifikan gitu ya bagi Kayak tadi ini ya, proses kayak menjadi rumah Indonesia Akagani ya bisa. berarti ya. Museum Nah, Akagani itu bisa. berarti bisa masuk ke dalam Betul. salah satu situs warisan pertahanan ya Mbak Jen ya. Iya, Museum Dr. Akagani, betul betul. Tapi saya belum pernah ke sana secara langsung ya, hanya saya beberapa kali Belum ke melihat sana ya. postingan IHH gitu ya. Dan memang menarik gitu untuk diteliti lebih lanjut gitu ya, karena peran Dr. Akagani juga menurut saya peran untuk itu tadi proses becoming Indonesia. Diplomasi memang ya. Iya, diplomasi, kemudian Indonesia apa Case ya. membangun rumah sakit ya Perjuangan kalau nggak ekonomi salah ya. banyak ya. Iya, betul, Betul. betul. Di situ penting sekali posisi Palembang dalam narasi defense heritage gitu, gitu, Mbak. Dan yang Apalagi menarik kan ya terkait ini ya, saya terkait Mataram juga. Itu Mbak, oh ya, apa Palembang kan juga sejarahnya terkait Mataram ya, jadi menarik untuk kalau ditarik diteliti. benangnya ya. Iya, betul, Benar-benar. betul. Jadi teman-teman di Palembang itu ada yang namanya Benteng Kuto Besak. Itu lokasinya strategis sekali berdampingan dengan Museum SMB 2, Ya, kemudian ada Museum. Benteng Kuto Besak, di samping kanan kirinya ada Pasar 16 Ilir, itu masuk cultural heritage. Kemudian ada kawasan yang namanya Kota Tua Sekanak yang sedang mau dikembangkan oleh pemerintah Kota Palembang sebagai kawasan cultural heritage juga. Dan yang serunya di Palembang, ini kita bisa cerita karena kita sering main ke Palembang ya. ya, ya, Iya, betul. iya. Jadi Bolak-balik. di Palembang itu yang serunya adalah ternyata itu merupakan salah satu tempat pertempuran yang cukup besar, yaitu pertempuran 5 hari 5 malam. Ada komunitas di sana yang melakukan reka ulang sejarah tentang pertempuran 5 hari 5 malam. Kemudian ada cukup artikel yang cukup panjang menulis tentang pertempuran 5 hari 5 malam. Bang Dodi ya yang nulis ya tentang Bang Dudi. pertempuran. Iya Bang Dodi ya. Bang Dudi Ya. ya salah satu penggiat sejarah dan juga jurnalis yang menulis tentang pertempuran 5 hari 5 malam. Nanti kita bisa share tentang lebih jauh kalau teman-teman ingin tahu tentang Palembang dan itu
Palembang luluh lantah juga pada waktu itu, hampir mirip dengan Surabaya, walaupun Surabaya memang skalanya luar biasa, Surabaya. skala perangnya belum ada yang kalau sepengetahuan saya, cuma nanti mungkin Mbak Jens lebih banyak tahu, belum ada yang skala kehancurannya itu sepertinya menyamai Surabaya untuk pertempuran-pertempuran di sekitar tahun 45 itu. Nah, Iya, betul, betul. bener ya Mbak ya? Ya, betul. Menarik itu Karena kalau kita ada kan baca apa? bukunya nggak terlalu banyak. Iya, menarik kalau IHH mungkin ada program Kulit-kulitnya. bersama dengan komunitasnya Bang Dudi ya atau Bang Robi gitu untuk bisa tur mungkin tur warisan pertahanan gitu di Palembang itu menarik nanti melibatkan Bu Yanti ya kalau nggak salah ya Museum Iya, Akademi Ibu itu Yanti bisa dari itu. Museum Iya, Akademi. Iya. iya. Itu nanti bisa jadi programnya tim pemajuan Heritage Indonesia ya. Ya, bisa, bisa. Untuk Bisa, bisa. untuk warisan pertahanan Betul. karena ada cukup banyak dan ini juga cukup menarik menurut saya untuk ditelaah lebih jauh tentang situs warisan pertahanan karena banyak yang belum tahu ya Mbak Jens dan ini juga kalau aku lihat bisa membangkitkan nasionalisme dan patriotisme dari kalian generasi milenial. You have to know Betul. your city stories karena ada banyak banget peristiwa yang bersejarah yang luar biasa terjadi di halaman belakang kota kalian sendiri gitu. Ya, Nah, betul, betul. ini ada lagi nih Mbak Jens juga mencatatkan bahwa Ambon merupakan salah satu tempat yang bisa kita jadikan situs warisan pertahanan juga. Ceritain dong Mbak tentang Ambon dan Nah, iya, landmark Ambon ya. Iya, Ambon. Ambon itu bisa dikatakan kalau kotanya ya, kalau kota Ambon itu kan dibilang City of Music ya, kalau nggak salah 2009 ya. Iya, masuk Iya, musik. betul. Ya, kotanya ya. Dan Iya, kalau Pulau katanya. Ambonnya itu disebutnya City of Fortress karena di City of situ Fortress. banyak sekali Banyak benteng, Mbak. sekali Iya, benteng. di situ apa perjuangan orang Ambon ya, kan awalnya itu kan Kenil ya, mereka samalah kayak orang Manado gitu ya, diculik anak-anak mudanya laki-laki, kemudian dipaksa jadi Kenil ya, tentara Kenil, kemudian berperang ya untuk Belanda melawan sekutu gitu ya, melawan Jepang. Nah, itu ada beberapa yang saksi perangnya itu di Ambon maupun di Morotai ya. Itu juga saksi Perang Dunia II juga. Nah, itu menarik Mbak Nova kalau baik di kota Ambon maupun di Pulau Ambonnya. Dan sejauh ini yang cukup berperan gitu ya bagi pelestarian budaya, baik cultural heritage secara umum maupun fortress gitu ya, fortress heritage secara umum itu dari Balai Arkeologi. Balai Arkeologi Ambon itu perannya menurut saya cukup signifikan dibanding balai arkeologi yang lain gitu karena implementasi daripada penelitiannya itu tidak hanya kemudian selesai penelitian terus ya udah ditaruh di arsip tapi betul-betul ada implementasi dengan komunitas ya dengan masyarakat. Nah itu menurut saya sangat signifikan di Ambon. Di Ambon itu kalau kita jalan-jalan sedikit saja kita jalan kaki di pusat kotanya di Ambon itu sudah bisa terlihat sisa-sisa bentengnya, Mbak. Jadi itu apa ya istilahnya kalau boleh saya katakan kalau di Pulau Jawa Center Defense Heritage-nya di Surabaya. Kalau di Indonesia Timur mungkin Ambon, Mbak. Karena itu mungkin banyak sekali bentengnya. Mungkin lebih dari 2000 lah, 2000 apa ya? 2000 situs itu bisa dikatakan. Iya, tapi mungkin ada beberapa yang satu cerita ya, kalau kayak gitu. Iya. Kalau kita ke Malaka kan gitu, langsung disambut dengan reruntuhan benteng gitu. Ya, langsung ada bangunan tuanya. Mungkin Ambon mirip seperti itu. Saya belum pernah sih kunjungan ke Ambon juga. Mbak Wulan udah pernah belum ya ke Ambon, Mbak? Belum ya, belum. Aku belum pernah ke Ambon. Belum juga. Kayaknya bareng dengan Mbak Jens kita bisa ngomong bareng dengan Mbak Jens dan nanti dengan Pemkot ya berarti ya dengan Pemkot Ambon ya. Pemkot Ambon. Kebetulan wali kota Ambon ya sama sekretaris dan bapedanya itu ketika saya penelitian di sana menyambut baik gitu. Menyambut baik tentang konsep defense heritage gitu ya. Bahkan mau membuat semacam webinar gitu ya. Waktu itu kita sudah pernah webinar. Nah, tahun ini mungkin ada lagi webinarnya gitu. Karena memang ya itu tadi ya City of Fortress. Jadi Ambon itu yang unik gitu ya. Ya kalau Surabaya kan tadi yang unik perjuangan bangsa Indonesia gitu ya. Melawan penjajah. Kalau di Ambon ini jadi
lebih uniknya adalah itu tadi. Jadi dari mulai Kenil ya, sejarah Kenil, sejarah peta, sejarah TKR, kemudian sejarah perjuangan Jenderal Sudirman, terus sampai kepada agresi militer Belanda II, itu bisa situsnya bisa dikategorikan Semuanya. bisa macam-macam tuh, ada banyak cerita di situ. Jadi Iya. Ambon full of story. Lengkap jadi. Kedatangan tim pemajuan Heritage Indonesia ya Kak. Betul. Nanti coba kita koordinasikan ya untuk bisa Kita bisa kolaborasi. karena memang wali kotanya menyambut baik Mbak, jadi kita bisa koordinasikan. Nah itu kalau kita mau belajar defense heritage ya itu tadi proses becoming Indonesian tadi itu di Ambon cukup bisa mewakili, banyak situs yang mewakili perjuangan menjadi Indonesia gitu Mbak. Iya. Ya. Nah, sebenarnya pasti menarik sekali karena kita tidak hanya bisa melihat keindahan kota Ambon yang sudah terkenal dengan label City of Music-nya, kita juga bisa menikmati nanti bangunan-bangunan bersejarah dan kisah di belakangnya. Ini akan seru sekali. Ya. Sambil kulineran itu mas kalau jalan-jalan. Culinary heritage. Kuliner yang paling terkenal di Ambon apa sih Mbak waktu dirimu ke sana? Ambon itu makanannya yang khas memang sagu Mbak. Jadi saya lupa namanya itu. Olahan sagu ya? Semacam gorengan tapi sagu gitu ya. Itu enak, saya lupa namanya itu. Itu yang paling khas di situ. Dan gorengan tapi sagu kalau di Jawa Barat itu teh namanya ada tuh. Ada namanya? Ya lupa ya namanya. Itu yang paling khas Ambon yang saya makan, sama tentu ikan-ikan ya Mbak, karena kan daerah seafood ya. Ya seafood, ikan-ikan itu seger-seger ya, fresh semua. Nah itu mungkin bisa jadi supnya daripada penelitian sejarah, kan memang ada culinary heritage juga Mbak. Iya, nanti itu teman-teman kita akan lihat kulinernya apa aja. Kita akan lihat saudara jauhnya cireng di Ambon. Iya. Nah, kalau ngomongin Ambon tuh ingat benteng-benteng gitu kan. Nah, salah satu benteng yang cukup famous di Ambon itu ada Benteng Amsterdam ya Mbak. Benteng Amsterdam ya kalau nggak salah. Ya betul. Namanya kalau nggak salah itu New Amsterdam ya, benteng New Amsterdam. Ya, benteng New Amsterdam. Di situ ada perjuangan Slamet Riyadi sama Patimura ya. Waktu itu saya penelitian di sana, itu di daerah situ itu ketika Ignatius Slamet Riyadi ditembak gitu ya, meninggal. Nah, kemudian juga perjuangan pasukan Patimura gitu ya. Kalau saya lebih fokusnya kepada apa yang menjadi signifikan gitu ya, menjadi proses Indonesia. Kalau menurut saya itu signifikan gitu ya, bagaimana menggambarkan perjuangan rakyat gitu ya. Ya itu kan kita kan punya namanya konsep sistem pertahanan rakyat semesta gitu ya. Nah itu sangat bisa kita gali dari kota Ambon di benteng Jongsel. Jadi kita tidak melihat bentengnya dibangun siapa gitu. Kita tidak melihat benteng itu dibangun penjajah, ngapain kita pelajari. Kita tidak melihat itu, tapi kita melihat narasi perjuangannya gitu untuk melawan penjajah. Gitu. Iya. Nah, kalau tadi kita ngomongin Ambon begitu banyak benteng di sana, kemudian juga sudah mendapat penghargaan sebagai City of Music dari UNESCO. Kita sudah memiliki masih di Indonesia Timur. Nah, tadi Mbak Jan sudah sempat menyebutkan bahwa selain di Ambon, di Manado juga sebenarnya ada situs warisan pertahanan. Mbak Jan boleh cerita nih di Manado ada apa aja dan apa yang bisa kita lihat di Manado terkait dengan Defense Heritage. Iya, Mbak Nova, senang banget waktu tahun lalu ya, saya pulang kampung itu, karena kan kebetulan kampung bapak saya di Amurang. Oh ya, mudik sekalian ya Mbak ya. Nah, kalau di Manado itu juga mirip di Ambon Mbak, jadi proses menjadi Indonesianya bisa dilihat dari mulai Kenil gitu ya. Anak-anak mudanya dipaksa, kemudian menjadi tentara Kenil, untuk membantu Belanda melawan pada waktu itu melawan Jepang ya. Makanya di situ banyak gua Jepang kalau di Manado. Di kota Manado maupun di Kabupaten Amurang itu ada gua Jepang. Kemudian ada juga semacam menara tower gitu ya, tower peringatan di sini pernah terjadi perang di Minahasa itu juga banyak gitu ya. Kemudian kuburan daripada tentara Kenil gitu ya, di mana banyak orang Indonesianya juga ada gitu ya.
Kemudian di Manado itu kalau yang paling saya itu kan yang bagian seneng ya pulang kampung dan melihat banyak heritage. Kalau yang bikin saya sedih itu waktu ke Monpera. Jadi Monumen Perjuangan Rakyat Indonesia itu sangat tidak dirawat dengan baik gitu ya. Jadi dari mulai bagian depannya sudah luntur catnya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam itu ada kayak apa pohon-pohon ini ya rambat gitu, udah ada. Maintenance-nya kurang optimal ya. Iya, Kurang prihatin. kemudian ketemu sama penjaga juga beliau mengatakan saya tidak digaji gitu. Pokoknya menyedihkan. Iya, dan ada semacam apa ya? Arsip-arsip kan tahun 2012 ya atau 2012 itu kalau nggak salah banjir bandang ya di daerah Manado. Itu Monpera kena dan akhirnya arsip-arsipnya rusak gitu. Tapi ya cuma tutup aja gitu dari 2012 sampai kemarin kan saya 2020 8 tahun gitu ya nggak diapa-apain gitu kan seharusnya bisa dipreservasi dengan baik gitu ya. Ya Ada perawatan seperti itu. Nah itu kemarin Itu sebenarnya ya, sama dengan arsip-arsip yang ada di ini ya Mbak, di Museum Dr. Apagani ya. Dan bisa itu, ya. yang saya lihat lagi itu arsip yang kurang perawatannya itu di Museum Perjuangan Bogor ya, waktu kita ke Bogor ya. Perjuangan Bogor. Oh iya iya. Oh, iya. Perlu Itu peta ya, bantuan, sejarah perlu peta komitmen Bogor. dari Itu termasuk. berbagai pihak untuk membantu Pemkot Bogor, kemudian juga dari komunitas dan dari lembaga-lembaga lainnya yang memang berminat pada pelestarian sejarah dan promosi sejarah dan budaya. Gitu. Nah, Betul, tadi udah banyak banget nih yang disebutin Mbak Jen. Ada Surabaya, ada Jakarta, ada Padang, Manado, Ambon, Palembang. Iya, iya. Samarinda ya. Iya. Di Samarinda ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh ya, karena kita sering banget nih tur-tur ke tempat-tempat bersejarah juga. Salah satu tempat yang juga menurut kita banyak memiliki potensi situs warisan pertahanan adalah Jogja ya Pak ya. Ya. Karena di Jogja kan banyak sekali tuh peristiwa bersejarah, kemudian peristiwa diplomasi juga banyak di Jogja ya terjadi ya. Jadi salah satunya ini teman-temannya kalau mau baca ini aku ada buku ini namanya buku Kode untuk Republik, ini terkait dengan peristiwa pengeboman dari Pangkalan Militer Maguwo dan juga ini masih sambungan dengan pada saat itu apa yang terjadi di pemerintah darurat Bukit Tinggi. Nah karena ada peristiwa ini kemudian dibikinlah pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Ada bagusnya juga gue nggak tidur saat pelajaran sejarah waktu semalam. Karena kalau ngomong sejarah itu merupakan salah satu pelajaran yang bikin orang nangkep kan memang. Iya, iya betul. Iya, iya. Nah, ini yang menarik sudah menulis buku ya Mbak. Ya, ada. Cerita boleh dong di bukunya. Kemudian ada apa aja di buku? Iya. Sebelum nulis buku ini di HIC sempat bikin komik gitu ya untuk bisa pembelajaran sejarah jadi ya komik gitu ya, komik Defense Heritage sama ada petanya juga Mbak, peta Defense Heritage. Tahun ini ya puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah Astungkara ini kita punya buku Defense Heritage ya. Di dalam buku ini ada pertama di bab awal ada definisi Mbak, jadi kita di sini rangkum semua definisi tentang defense heritage dari negara-negara yang sudah mengenal konsep defense heritage, kemudian bagaimana defense heritage di Indonesia dan cita-cita panjang kita itu ada kita harus punya museum pertahanan Indonesia Mbak itu di Indonesia belum ada ya Mbak sekarang kita ya belum punya ya, Belum. Iya ya nanti Mbak saya undang di buku ya itu iya di buku Defense Heritage itu kita bisa dapetin bukunya di mana tuh Mbak kalau mau beli? Kalau untuk sekarang masih cetak terbatas ya, tapi nanti September akhir atau Oktober bisa buat publik ya.
Oh, bisa dilihat di Jadi toko buku Oh, mainstream ya teman-teman. Tokopedia di Oh, online ada semua ya, online, semua nah ya, jadi nanti ada. bisa banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang defense, konsep defense heritage, kemudian bangunan ada di daerah mana saja, bangunan apa saja ada di kota mana aja. Tapi seperti yang Mbak Jen bilang tadi, karena memang saat ini baru mulai digalakan dari timnya Mbak Jen Ya, untuk melakukan penelitian tentang defense heritage, nggak terbatas hanya kepada kota-kota yang sudah diteliti ini ya Mbak. Jadi ya, ada banyak lagi yang bisa kita kembangkan potensi-potensi di defense heritage. Nah, saya jadi ingat karena di Indonesia itu ada banyak sekali peperangan, ada banyak sekali peristiwa, mulai kalau kita ngomongin dari tahun 1500-an sampai dengan 1949 itu kan span tahunnya 400 tahun ya. Nah, itu ya, berarti ada banyak banget potensi dari kawasan yang atau bangunan yang bisa masuk sebagai defense heritage. Contohnya nih yang udah kita sebutin tadi adalah Subang. Nah, mungkin Mbak Wulan mau berbagi cerita nih Mbak waktu kita ke Subang, Mbak. Kita ngapain aja di Subang dan tempat mana aja yang kita kunjungin waktu itu? waktu ke Subang itu kita ke apa yang apa namanya? Apa namanya? Lapangan terbang Kalijati. yang tertua Pangkalan apa Militer namanya? Kalijati. Iya betul. Terus kita di sana ada kayak bukan bunker ya, ada tempat penyimpanan yang pesawat-pesawat Ya, zaman dulu ya, tuh dari yang Museum kecil-kecil Dirgantara Nanggala itu ya. dan itu masih bisa di iya betul dan itu masih bisa digunakan loh wah pesawatnya Mbak Jen. menarik itu. Dan kita sempat mencoba masuk ke dalam beberapa Ya, pesawatnya ya, ya, ya. dari yang kecil sampai yang kebayangkan kan Mbak Jen masuk ke dalam pesawat tuh posisi duduknya tuh Banget itu. Masuk ke Iya, pesawat iya. ya. Wah, itu buat bauran. bisa duduk tapi pas kita bangun kita susah tuh. Iya, iya, iya. Kita bisa duduk keluarnya agak susah. Kemudian kita ke rumah Kalijati, rumah sejarah Kalijati. Kemudian kemana lagi kita tuh? Oh, juga kita diajak oleh siapa ya Mbak ya? Ketua kayak komunitas ya Mbak ya di sana ya Mbak ya. Yang kita ke monumen iya, perjuangan. Cisepan ya. Dan itu kita cukup Ya. takjub ternyata. Ya, kita cukup takjub melihat ada monumen perjuangan tuh di situ. Dan itu kita sendiri belum tahu Nah, sebenarnya waktu ini itu. menarik banget memang kalau ngomongin soal defense heritage ini karena banyak sekali peristiwa untuk becoming Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan gitu. Jadi yang di Subang tadi yang Mbak Wulan sebutin, jadi ada di Desa Cisepan itu namanya kalau teman-teman googling itu ada peristiwa pertempuran di Cisepan. Jadi itu cukup menarik sekali karena ada monumen pertempurannya dan itu dirawat dengan sangat baik. Cakep banget tempatnya gitu. Kita juga baru tahu itu ada di kawasan desa wisata juga di kawasan desa wisata Cibuluh nggak terlalu jauh dari situ. Nah, Ya, saya belum Cibulu. ternyata nanti boleh deh Mbak lihat ke situ. Kita ada beberapa referensi foto-fotonya, ada kontak personnya dan ada beberapa narasi sejarah yang kita catat juga waktu kita main ke sana. Jawa Barat itu merupakan tempat yang cukup potensial nih Mbak Jan untuk diteliti juga pastinya. Barat, ya? Karena di Bandung ada peristiwa besar banget kan, peristiwa Bandung Lautan Api. Betul, betul. Nah, di situ pasti ada banyak banget. Yang saya ingat adalah Gedung Sate ya. Gedung Sate itu termasuk salah satu tempat peristiwa bersejarah di mana 7 orang pemuda habis-habisan mempertahankan Gedung Sate dari waktu terjadi pertempuran melawan Belanda. Itu ada ceritanya dan itu cukup mengharukan. Dan yang perlu lagi dikembangkan adalah mungkin kolaborasi dengan sineas kreatif ya, dengan anak-anak muda yang suka bikin film, boleh mengemas film perjuangannya dalam bentuk yang dalam alur cerita yang lebih menarik dan lebih kekinian gitu biar bisa dinikmati oleh kaum milenial juga gitu. Dan yang telepon PDH itu menarik sekali yang mengembangkan komik karena anak-anak zaman sekarang juga seneng banget kan yang namanya baca komik, kemudian webtoon. Siapa suka baca webtoon? Saya termasuk yang suka baca webtoon. Iya. Suka baca juga karena banyak cerita yang seru di sana. Ya, Dan komiknya biar istilahnya itu yang tadi saya bilang kan defense heritage ya tidak menarik ya Mbak ya serius tapi bisa lebih menarik.
Ya. Iya. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan, feel free untuk taruh di kolom chat box. Mbak Wulan juga kalau ada yang mau ditanya kali dari studio Senayan, mumpung kita terhubung dengan baik. Aduh, Mbak Jen, kalau selama penelitiannya Mbak Jen, bisa diperkirakan nggak Mbak, ada berapa banyak entah bangunan ataupun yang lainnya yang masuk dalam defense heritage yang selama ini Mbak Jen Iya, teliti gitu loh. kalau secara nasional ya Mbak Wulan itu kita punya 120 ribuan, Iya. 125.000 lah yang heritage kita yang sudah diketahui oleh UNESCO. Dari 125.000 itu kalau dari catatan saya ada sekitar 65.000 yang bisa dikategorisasikan defense heritage. Walaupun harus diteliti langsung ya, artinya kita kan tidak bisa asumsi ataupun dari literatur ya. Jadi kita benar-benar harus meneliti, observasi, kemudian wawancara dan Iya. FGD dengan para ahli sejarah. Nah itu dari 65.000 ini nanti bisa ditentukan apakah ini termasuk perjuangan melawan penjajah atau hanya sekedar lewat gitu ya. Nah itu harus betul-betul diteliti. Oke. Tapi sejauh catatan saya 65.000 yang potensial jadi defense heritage. 65.000 ya. Memang Indonesia tuh sangat kaya sekali Banyak, kalau lumayan bicara banyak soal ya. warisan budaya ya. Belum lagi nih segmented ke warisan situs pertahanan. Di secara globalnya ada 125.000 yang masuk sebagai Iya. kategori warisan budaya saja. Warisan Dan tuh budaya, kayaknya ya. kita seumur hidup nggak bakalan selesai juga ya ngelilingin satu. Iya, terlalu banyak ya. Iya. Iya benar-benar. Nah, teman-teman nih kalau misalnya tahu di kotanya masing-masing ada apa situs yang menarik atau ada peristiwa bersejarah dan masih ada monumennya, boleh loh. Nah, nanti kasih tahu juga DM ke kita, nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Bisa follow Instagramnya Defense Heritage. Di mana Mbak Instagramnya Defense Heritage, Mbak Jen? Iya, teman-teman yang Baik. tertarik gitu ya untuk mempelajari lebih lanjut tentang defense heritage, itu kita udah punya komunitasnya, sudah ada Instagramnya @defenseheritage. Nah, bisa di-follow. Di situ ada banyak webinar, ada kegiatan-kegiatan terkait sosialisasi dan edukasi defense heritage. Ya. Yang mau keliling-keliling seperti biasa ya, follow aja Indonesia Hidden Heritage. Kita bagian Iya. kelilingnya. Ya, cuman kita memang salah satu misinya adalah dari Indonesia Hidden Heritage sendiri adalah unlocking Indonesia Heritage Tourism Potensial gitu. Karena di Indonesia seperti yang tadi Mbak Jen sudah jelaskan ada 125.000 itu yang diakui Ya. oleh UNESCO ya Mbak, atau sudah diketahui oleh sudah dikenal, sudah diketahui. UNESCO. sudah dikenal oleh UNESCO sebagai warisan budaya di budaya. Indonesia. Dari 125.000 itu Budaya. kayaknya kita seumur hidup juga tadi menjelajahi satu persatu. Mungkin tidak akan selesai teman-teman karena saking banyaknya. Nah, Ya. kalau teman-teman nanti mau ngasih usul ke kita, Mbak, tolong ini dong ngobrolin tentang situs ini atau tentang kota aku gitu. Nggak masalah loh ya, like just drop your message di DM-nya Indonesia Hidden Heritage. Kalau mau Mbak liput tentang kotaku dong, promosiin dong tentang kotaku nih, banyak loh sebenarnya tempat-tempat yang seru. Mangga atau silahkan ditulis, silahkan di DM ke kita. Atau kalau mau ngontek nih Mbak Jen, aku pingin lebih tahu banyak dong, belajar bareng dong dengan komunitas aku tentang Defense Heritage. Boleh banget ya Mbak Jen ya, bisa langsung DM juga ya ke Instagramnya Defense Heritage. Jadi jangan lupa nanti @Defense Heritage di follow, kemudian tunggu kabarnya, bukunya akan segera beredar, jadi teman-teman bisa baca dan bisa beli juga. Kalau mau ngobrol-ngobrol tentang Defense Heritage bisa langsung kontak Mbak Jen. Mbak Jen ini satu-satunya pakar Defense Heritage yang ada di Indonesia ya Mbak? Iya, mungkin takdir hidup begitu. Iya. Masih muda loh Mbak Jen ini. Wanita pula ya. Masih muda tapi udah berdedikasi untuk melakukan penelitian terkait dengan heritage, spesifikasinya adalah di Defense Heritage. Nggak banyak ya anak-anak muda yang benar-benar terjun ke dunia heritage, walaupun sekarang karena udah banyak program jalan-jalan, program kuliner, jadi ada ketertarikan dari generasi muda untuk
mengetahui lebih anak-anak banyak juga. tentang heritage-nya. Tapi memang kemasannya harus kreatif ya. Saya berpikir memang kita harus banyak kolaborasi dengan dunia perfilman dan juga dengan Ya, dunia betul. penulisan kreatif, dunia fotografi untuk mempromosikan heritage di Indonesia dengan cara yang menarik gitu. Nah, terusnya kemarin juga kita sempat ngobrol dengan tiket.com ya Mbak Bulan ya untuk kolaborasi Ya, pemajuan dari promosi dari tempat-tempat heritage yang ada di Indonesia. Nah, platform-platform gitu. travel Ya, seperti betul. tiket.com, Traveloka itu akan banyak banget membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tempat yang menarik. Karena biasanya kalau udah dibikinin video menarik gitu, langsung pada ini kan viral kan, ah gue mau dong lihat ke situ. Penasaran. Penasaran. Ya, betul. At least intriguing gitu kan ya. At least setidaknya membuat orang tertarik untuk datang. Nantinya kalau Tarik. seperti biasa kita juga sangat memahami bahwa seperti yang Mbak Jen bilang tadi di berbagai daerah di Indonesia maintenance-nya itu masih PR sebenarnya Ya, dan masih harus banyak disupport dan dibangun keinginannya, interestnya baik dari pemerintah kota sendiri Gimana? maupun dari komunitas dan juga dari bisnis yang ada di daerah untuk sama-sama berkolaborasi lah untuk memajukan heritage yang ada di kotanya. Nanti kalau minat kunjungnya sudah tinggi tapi tempatnya nggak ready, itu kan juga ya, akan betul. ini ya, oh, ternyata tempatnya belum siap nih, gitu sayang. Nah jadi memang diperlukan kolaborasi nih dari semua pihak untuk memajukan kota lama masing-masing karena di setiap tempat di Indonesia ada kota lamanya. Back lagi Mbak, aku jadi keingetan ngomongin kota lama dan defense heritage. Berarti Banten itu bisa termasuk ya Mbak? Kayaknya yang favorite spot banget sih Banten tuh. Karena dekat. Banten ya, ya. Banten saya waktu itu Banten. penelitiannya hal lain, Mbak. Jadi bukan fokus defense heritage, tapi bisa jadi Banten karena kan sejarah perjuangan peta itu di Banten, Mbak. Kalau Kenil memang banyak Ambon Manado ya. Kalau Ya. sejarah perjuangan peta banyak di Banten juga. Itu bisa. Kita harus ke sana observasi kemudian menentukan ya situs yang memang signifikan gitu, Mbak. Bisa Banten. Iya. Karena juga pada apa kalau Banten juga memang dari era kesultanannya dia sudah ini ya sudah banyak narasi sejarahnya. Ya, betul. Kemudian juga keratonnya atau istananya itu dihancurkan oleh Betonnya Belanda sendiri juga karena memang sistemnya menentang untuk Belanda. beberapa hal yang dia nilai tidak etis untuk dilakukan seperti Nah, ya, betul. kerja Rodi untuk membangun Jarodi ya. jalan untuk menarukan itu yang udah kita bahas tuh di minggu kemarin Jalanan. bareng dengan Museum Banten Lama. Tapi Nah, tapi memang diperlukan lebih banyak kajian, diperlukan lebih banyak lagi penelitian. Semoga nih nanti dari ini di bawahnya Kementerian Pertahanan ya Mbak masuknya Defense Heritage atau kemana nih dia? ya, kalau idealnya kalau kita mau mengacu seperti Inggris ya, itu memang di bawah Kementerian Pertahanan Inggris ada divisi khusus namanya BAAC, British Archaeologist Archive Community gitu ya. Nah itu memang untuk khusus mempelajari dan mengekskavasi, mencari juga dan memamerkan itu apa bagian daripada Perang Dunia 1 dan 2 yang terjadi di Inggris. Jadi contohnya kalau di Imperial War di London itu ada bagian pesawat gitu ya. Kemudian ada bagian apa namanya truk atau tank gitu ya. Itu yang punya tugas BAAC itu di bawah. Itu mereka digaji di bawah Kemhan. Tapi kalau kita mau model yang mungkin apa ada bantuan dari NGO atau private ya seperti Australia, itu Australia ada Defense Heritage Council, itu bisa kita adopsi juga. Jadi artinya tidak 100% di bawah pemerintah, bisa ada dari NGO atau dari komunitas bisa engage di situ. Kalau benchmarknya sih dua itu ya. Kalau Amerika juga ada American Defense Heritage Council ya. Tapi apa kalau saya lihat yang banyak kegiatannya dan memang melibatkan banyak komunitas Inggris dan Australia, Mbak. Nah itu tergantung nanti benchmarknya mau kemana. Ya. Bisa ketuk-ketuk ini nanti nih kedutaan Australia. Ya bisa. Oh iya, Mbak Nova.
selaku alumninya pertukaran pemuda. alumni program Australia bisa kulon nuwun nih nanti ke Budubes yang baru Iya. untuk ngobrolin tentang heritage di Indonesia juga. Betul. Wah, nanti Iya. seru nih, bisa kita jadwalin juga untuk ngobrol-ngobrol. Iya, betul. Semoga bisa ketemu. Nah, Iya, tadi bisa. teman-teman kita udah hampir 1 jam. Wah, sudah pas banget waktunya. 1 jam. Kita sudah ngobrolin banyak, kita dapat pengetahuan baru nih tentang apa itu defense heritage, kemudian juga di mana aja di Indonesia yang sudah diteliti sebagai situs warisan pertahanan. Kemudian kita ngobrolin juga berbagai tempat tadi, kalau di Jakarta di mana, di Surabaya di mana, kemudian di Palembang seperti apa, dan di kota-kota lain yang sudah sempat diteliti sama tim Defense Heritage. Kemudian juga ada bukunya nanti bisa teman-teman dapatkan dari cek di Instagramnya @defenseheritage. Tada, itu dia bukunya. Kemudian juga kita ngomongin benchmarking tadi, di negara-negara mana aja yang bisa kita jadiin sebagai sebuah contoh untuk pengelolaan defense heritage di Indonesia gitu. Nah, teman-teman simak terus ngobrolan seru kita dari Indonesia Hidden Heritage maupun dari Defense Heritage Intellectual Community. Dan kita next week akan ada tempat-tempat seru lainnya pastinya yang akan kita rekomendasikan ke teman-teman. Dan juga, jangan lupa nanti Oktober, bulan depan akan ada Indonesia Hidden Heritage Week, akan ada kolaborasi dengan Defense Heritage Intellectual Community, dan juga satu lagi teman kita Indonesian Archaeology, tapi belum bisa bergabung kayaknya hari ini. Kita akan seru-seruan tuh untuk belajar banyak hal, dan juga yang pastinya nggak boring ya Mbak Wulan ya, karena it's going to be fun. Betul, bersama kita sejarah jadinya menyenangkan kok teman-teman, nggak jadi bikin tidur, tapi jadi bikin penasaran, pingin lihat deh, gitu ceritanya gitu. Iya. Oke, teman-teman semua, kayaknya kita udah waktunya untuk menjelang makan siang. Kita mau siap-siap masak undur diri. Dan aku kembalikan ke studio Senayan nih. Mbak Wulan, mangga silahkan dipotong-potong mangganya. Oke. Oke, Mbak Jen dari Defense Intellectual Community. Terima kasih banyak atas Defense Heritage Community. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk bergabung dengan bincang-bincang santai dengan Indonesia Hidden Heritage. Sukses terus dengan bukunya. Jangan lupa untuk teman-teman nih, tadi seperti Mbak Nova bilang, DM ke IG-nya DHIC untuk mendapatkan bukunya. Sampai jumpa lagi Mbak Nova, Mbak Jen. Halo. Sampai jumpa di minggu depan, kita akan ngobrol-ngobrol tempat-tempat seru lagi yang akan direkomendasikan oleh tim Indonesia Hidden Heritage. See you next week. Indonesia Hidden Heritage. Bye.